Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKI Kafling Polri. Bila ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir, kami mohon untuk dapat berdiri. Terima kasih atas kedatangannya. Kami menyambut saudara untuk beribadah bersama kami di tempat ini. Selanjutnya kami mohon perhatiannya untuk beberapa warta lisan. 1. Kebaktian pada hari ini, Minggu tanggal 6 Oktober 2024, pukul 7.30 dan pukul 10 akan dilayankan perjamuan kudus serta pembukaan bulan keluarga yang akan dilayankan oleh pelayan firman Pendeta Adi Sosialia Patria Bara dengan tema Keluarga yang Memperjuangkan Kesatuan. Pemusik dan pemandu pujian dalam ibadah pukul 7.30 dari keluarga Bapak Togap Situmorang. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kedua, pencalonan penatua masa pelayanan 2025 sampai dengan 2028. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pada hari ini, Minggu tanggal 6 Oktober 2024 adalah batas akhir pencalonan penatua. Bagi jemaat yang belum memilih atau mencalonkan nama, dapat mengisi formulir yang tersedia di meja penerima tamu. Ketiga, acara Sendok Garpu. Komisi Usia Muda Subseksi Dewasa akan mengadakan acara Sendok Garpu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pukul 16 di gereja dengan tema Foundation of a Great Marriage. Pembicara Pendeta Emeritus Dianawati S. Juanda. Peserta adalah pasangan suami istri maksimal usia 60 tahun atau usia pernikahan maksimal 35 tahun. Keempat, warta dari Panitia Penggalangan Dana akan disampaikan oleh panitia. Shalom. Ya, puji syukur pada Tuhan karena telah ada atas penyediaan lahan bagi pengembangan gereja. Untuk bersama-sama mencukupkan pembayarannya, jemaat dan simpatisan diajak untuk berpartisipasi dalam program Kepingan Kasih. Caranya, sebagaimana yang sudah sempat disampaikan minggu lalu, jemaat dan simpatisan bisa membeli satu atau lebih kepingan kasih seharga 1 juta per keping yang berwarna coklat atau 500.000 yang berwarna putih. Setiap jemaat dapat membeli satu atau beberapa jemaat dapat membeli satu atau satu jemaat dapat membeli beberapa keping. Bebas gitu ya pilihannya. Dana dapat ditransfer ke rekening GKI Kafling Polri dengan memakai kode angka 3 di akhir, contohnya 500.003. Nanti kepingan itu bisa diberi nama atau ayat sesuai jemaat simpatisan yang sudah membeli. Lalu ditempelkan di papan yang ada di lounge belakang. Program ini sudah berjalan dari minggu lalu, jadi nanti setelah kebaktian bisa langsung ke belakang, ke lounge. Di situ sudah disiapkan, ada yang sudah berjaga untuk membantu pelaksanaannya. Kerinduan kita bersama agar melalui program Kepingan Kasih kita dapat bersatu hati mengumpulkan dana dengan maksimal. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Terima kasih. Warta kelima selanjutnya adalah warta dari Panitia Bulan Keluarga dan Basar. Akan disampaikan oleh panitia. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, Jemaat GKI Kafling Polri. Izinkan kami Panitia Bulan Keluarga menyampaikan rangkaian acara Bulan Keluarga GKI Kafling Polri tahun 2024 ini. Tema besar yang diambil adalah keluarga yang dipulihkan Allah. Kegiatan pertama sudah berlangsung dengan pembukaan di Permata Hati Bapa pada Kamis lalu, dan hari ini akan ada ibadah pembuka dengan tema keluarga yang memperjuangkan kesatuan. Setelah ibadah KU 1 dan juga kebaktian usia muda akan dilangsungkan bazar, family bazar,
yang diadakan di lapangan parkir Bapak Ibu. Jadi kami turut mengundang Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi dalam Family Bazaar ini yang booth-boothnya akan terdiri dari penjualan makanan, minuman, juga ada Kids Corner dan juga booth games. Jadi Bapak Ibu bisa setelah ibadah ini menuju ke area parkir dan bisa beramah tamah di sana. Selanjutnya akan ada Family Race pada tanggal 19 Oktober 2024 jam 7.30 sampai jam 11. Family Race ini bisa diikuti Bapak Ibu dengan cara bergabung menjadi satu kelompok yang berisikan 6 orang anggota kelompok, bisa dari keluarga ataupun bersama juga dengan teman-teman. Kita akan mengadakan race di sekitaran lingkungan GKI Kafling Polri. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar kepada saya ataupun kepada panitia bulan keluarga lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami mohon dukungan Jemaat GKI Kafling Polri dalam rangkaian acara bulan keluarga tahun 2024 ini. Terima kasih. Sekian Wartalisan, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini dan selama ibadah berlangsung, jemaat dimohon untuk menjaga ketenangan. Kini mari kita memasuki saat teduh sejenak. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini dengan saling bersautan untuk panggilan beribadah kita. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Mari kita datang dan memuji Allah saat ini. Begitu kasihnya untuk
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama bulan keluarga 2024. Bulan keluarga ini kita rayakan dengan penuh syukur dan sukacita. Karena Tuhan senantiasa hadir dan menyertai perjalanan hidup keluarga. Keluarga adalah sebuah persekutuan hidup bersama antar anggotanya. Persekutuan bersama ini bersifat dinamis dan harus dijaga kesatuannya, walaupun berbeda pikiran, sifat, serta keinginan, keluarga perlu bersatu dalam kasih, penghargaan, dan kepedulian satu dengan yang lain. Yesus berfirman dalam Matius 12 ayat 25b, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan." Dalam suka dan duka, keluarga terus bersama. Dalam tawa dan air mata, keluarga tetap bergandeng tangan, berjalan beriringan dengan penuh kasih. Kita nyanyikan kita satu dalam Kristus bersama-sama. Di dalam setiap keluarga, Tuhan menghadirkan pribadi-pribadi yang unik, berbeda, dan tidak sama satu dengan yang lain. Akan tetapi dalam keunikan dan perbedaan itu, semuanya bersatu dalam mewujudkan keluarga yang memuliakan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Hal ini tentu saja tidak mudah. Bahkan bagi sebagian orang, kesatuan dalam keluarga hanyalah impian semata.
Dalam perbedaan yang ada, masing-masing anggota tidak mau saling menghormati dan menghargai. Masing-masing memaksakan kehendak seolah miliknya yang paling benar. Orang tua menganggap anak sok tahu dan belum berpengalaman. Anak-anak menganggap orang tuanya kuno, gak update, penjajah. Akhirnya, orang tua dianggap terlalu mengekang, sementara anak dianggap sebagai pembangkang. Seringkali suami dan istri sulit untuk saling mengasihi. Masing-masing hanya mau didengar dan dihargai, tanpa mau peduli pendapat yang lain. Anak-anak pun cuek, lebih senang berada di luar dan dunia digital yang dianggap lebih ramah serta tidak lagi peduli dengan keadaan di rumah. Bahkan di tengah persekutuan jemaat kita pun, kesatuan menjadi hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Perbedaan pendapat sering menjadi sumber konflik, bukan kesatuan yang nampak melainkan perpecahan. Mari kita bersama merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengaku bahwa ketika keberadaan kami di tengah keluarga dan persekutuan jemaat, seringkali belum memperjuangkan kesatuan. Kami sulit menerima perbedaan. Kami sulit menghargai keberadaan orang lain. Bukannya bersatu, kami malah semakin terpecah. Ampunilah kami, ya Allah. Kiranya kasih-Mu memulihkan kami, menjadi pribadi yang mau mengasihi dan menghargai di tengah kehidupan keluarga kami. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia. Tuhan mengampuni dosa setiap orang yang dengan rendah hati
mengakui segala dosa di hadapannya. Mazmur 149 ayat 4 berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan Kidung yang Merdu di Hatiku. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami merindukan kidung yang merdu di tengah keluarga kami ya Tuhan. Menggantikan ungkapan-ungkapan, sikap-sikap yang kadang melukai pasangan kami. Kiranya oleh Roh Kudus kami ditolong untuk meniupkan, menyanyikan, menggaungkan kidung yang merdu yang hanya berasal dari Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu ya Tuhan, bekali kami di pembukaan bulan keluarga kami. Kiranya kami semua diingatkan akan panggilan kami dalam hidup bersama di tengah keluarga kami. Kami siap disapa oleh firman-Mu, bersabdalah bagi kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup. Kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, firman Allah menurut Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai dengan 24. Saya akan membacakan firman Allah menurut Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai dengan 24. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara, semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihatnya, bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar, tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu.
Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam sikap hidup sehari-hari. Haleluya. Selamat datang di bulan keluarga GKI Kafling Polri, saudara-saudara. Di bulan ini kita diajak untuk menghayati panggilan kita sebagai bagian dari keluarga. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, saudara-saudara, lebih enak mana? Sendiri atau rame-rame? Ya, tergantung ya, betul saudara-saudara. Kalau saudara-saudara lagi membenahi lapangan parkir menjadi tempat bazar, enaknya rame-rame, ya kan? Kalau saudara-saudara dapat berkat, tiba-tiba dapat undian 1 miliar dari BCA, ya, nggak boleh nyebut nama ya. Saudara-saudara pakai rame-rame atau sendiri? Saudara-saudara, inilah manusia yang dikuasai dengan apa yang disebut sebagai egosentrisme. Itu sebabnya firman Allah dimulai dengan sebuah peringatan, hati-hati. Ada banyak yang menarik yang Tuhan tidak izinkan kita lakukan, tetapi kalau kita lakukan kita akan hancur. Ada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Menarik perhatian, enak dilihat, dan rasanya mantap. Godaan selalu ada dalam kehidupan keluarga. Itu sebabnya tema kita hari ini tentang kesatuan keluarga menjadi penting. Nah, saudara-saudara, dulu pernah ada buku yang sempat heboh, laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus terjemahannya. Tentu ada banyak orang yang komplain dengan buku ini karena buku ini diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan. Enggak semua perempuan seperti itu, enggak semua laki-laki seperti itu. Benar saudara-saudara, tetapi buku ini mau menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang berbeda. Laki-laki dan perempuan adalah pribadi yang berbeda. Dan saudara-saudara, perbedaan itu pasti menciptakan gesekan, bahkan konflik. Biasanya kalau ada percakapan menjelang pernikahan, para penatua bercakap-cakap dengan pendeta, pertanyaan yang sering kali dimunculkan adalah, sudah pernah berantem belum? Saudara-saudara, biasanya mereka malu-malu menjawabnya. Disangka para penatua dan pendeta gak pernah berantem kali ya. Kalau tanya begitu, jawabnya malu-malu, pernah sih tapi, dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, benturan konflik adalah realitas. Saya memakai gambar sepatu yang berbeda saudara-saudara. Yang satu haknya tinggi, yang satu ceper. Kalau jalan cepetan yang mana? Dan itu yang seringkali membuat kita ngomel kepada istri-istri kita. Cepetan dong kalau dandan. Kalau jalan cepetan dong. Kita gak sadar saudara-saudara bahwa pada hakikatnya memang Tuhan menciptakan
laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang berbeda. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa menciptakan sebuah kesatuan? Dan hari ini spesifik, walaupun kita bisa memperluasnya kepada suami dan istri tentunya. Karena dasar kesatuan itu berangkat dari suami dan istri. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membangun sebuah kesatuan di dalam rumah tangga? Yang pertama, kita perlu sadar. Aku berbeda dengan pasanganku, kita tahu. Tapi sadarkah kita bahwa dia berbeda dengan saya? Belum tentu, saudara-saudara. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan. Alkitab kisah penciptaan yang kedua mau menuturkan bahwa perempuan tidak diciptakan bersamaan tetapi diambil dari tulang rusuk laki-laki. Dari sini kita bisa melihat sumber penciptaan laki-laki dan perempuan menurut Alkitab berbeda. Itu sebabnya bukunya mengatakan satu dari Mars, satu dari Venus. Kadang-kadang saudara-saudara kesadaran ini kurang. Kesadaran ini mestinya menguasai kita karena dari awal kita tahu, dari pacaran kita tahu. Kesukaan makanannya berbeda. Cara menanggapi persoalan berbeda. Tetapi begitu menikah atau begitu berjalan relasi kita memaksakan. Masa sih gak doyan pedes? Dikit lah cobain. Kan kamu orang Batak. Ya misalnya ya, makan dong pedes dikit. Masa sih gak doyan ikan? Kita mencoba memasakkan dengan cara-cara tertentu apa yang kita inginkan kepada pasangan kita. Oke, nggak ada konflik, kelihatannya baik-baik aja, tetapi seringkali terjadi penjajahan, kata bahasa liturgi kita. Lalu muncullah ikatan suami takut istri. Muncullah komunitas-komunitas yang mau mengatakan bahwa kalau udah ketemu di warung kopi, betapa beratnya hidup menikah. Karena kita gak sadar bahwa setiap orang, khususnya laki-laki dan perempuan, diciptakan berbeda. Nah, saudara-saudara, sekalipun berbeda, mereka diciptakan sepadan. Menarik sekali kalau Alkitab menggunakan kata tulang rusuk. Bahasa Ibraninya sela. Sela itu artinya sebagian. Nah, kenapa saya perlu menjelaskan ini, saudara-saudara? Bapak-bapak tolong pegang tulang rusuknya, ada berapa? Wah, banyak. Berarti Tuhan menciptakan banyak perempuan untuk kita. Betul? Lalu dicari mana yang hilang. Wah, itu kata dokter Handoko, mana ada yang hilang gitu ya. Kalau hilang satu, saudara-saudara mungkin ya kita hitung-hitung mana. Lalu kita minta di ronsen. Pak Handoko, saya di ronsen dong, saya pengen tahu tulang rusuk saya yang hilang yang mana. Dalam bahasa Ibrani sela itu artinya sebagian, separuh. Itu sebabnya orang Jawa menyebut pasangannya sebagai garwo, sigare nyowo. Dan begitu kita kehilangan lunglai karena separuh hidupku hilang. Saudara-saudara, itu sebabnya karena dia diciptakan sebagian dari kita, maka kita hanya mengerti sebagian. Sampai kapanpun saudara-saudara kita belum tentu mengerti pasangan kita. Saya pernah melayani pernikahan ulang tahun ke-50. Dan suaminya memberi sambutan. Saudara-saudara, sampai hari ini saya tetap belajar mengenal pasangan saya. 50 tahun. Bukannya sudah khatam
udah ngerti. Enggak saudara-saudara, karena kita makhluk, kita bukan mesin. Itu sebabnya mengenal, mengetahui lebih dalam pasangan kita menjadi penting. Ini kunci yang pertama, kesadaran bahwa pasangan kita berbeda dan mengenal dia kita lakukan sepanjang usia kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang namanya Aurelius Agustinus. Dia menulis sebuah puisi yang kalimatnya begini, agak gede ya. Kita bisa baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasan, bukan pula dari kaki untuk dijadikan alas, melainkan dari sisinya untuk menjadi mitra sederajat, dekat pada lengannya untuk dilindungi, dan dekat di hatinya untuk dicintai. Nah, itu kata Agustinus. Dia menulis berabad-abad silam, lihat usianya ya, tahunnya 354, berabad-abad silam dia sudah memahami bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, tetapi Allah memberikan pasangan yang sepadan untuk dicintai, untuk dilindungi. Dan inilah hal yang kedua, setelah kesadaran kita berbeda, ingat tujuan. Kenapa Allah menciptakan manusia? Kenapa Allah menciptakan perempuan dalam kisah penciptaan yang kedua? Karena Alkitab mengatakan, aku akan menjadi penolong yang sepadan dengan dia. Nah, kata-kata ini seringkali dipahami dengan cara yang menurut saya tidak terlalu tepat. Dulu ketika saya menjadi bujangan di gereja, lalu orang-orang pada datang, ibu-ibu yang punya anak gadis, mungkin saya agak tampan ya, mungkin ya, tapi kata istri saya tidak ya. Lalu mereka datang ngasih makanan segala macam sambil tanya, Mas Adi belum ada jodohnya? Kalau di rumah ada yang temannya kan enak, ada yang masak, ada yang nyuci, ada yang ngepel. Dalam hati saya itu PRT. Karena sebenarnya saudara-saudara, penolong itu bukan pembantu dalam makna yang harfiah. Dalam Alkitab saudara-saudara ada dua kata yang dipakai. Yang pertama adalah ezer untuk kata penolong. Dan menariknya kata ezer itu menunjuk pada pertolongan Allah kepada manusia. Kita bisa mencari teksnya misalnya dalam Mazmur 46 ayat 2 dan juga Mazmur 146 ayat yang kelima. Allah menolong itu menunjukkan bahwa Allah penuh kuasa dan manusia yang tak berdaya ditopang oleh Allah. Kata itu yang dipakai. Kata itu mau menunjukkan bahwa penolong itu bukan kemudian pembantu yang bisa kita suruh-suruh dan kalau kita nggak suka bisa diganti. Alasan kan gampang dicari. Saudara-saudara, saya pernah ketemu dengan seorang hakim di Tangerang berpuluh-puluh tahun yang lalu dan dia cerita pada saya. Saya melayani di sana, lalu dia ngobrol Pak Pendeta. Orang Kristen sedikit di sini. Dan saya dulu bangga sekali menjadi orang Kristen. Karena hampir tidak ada gugatan cerai. Sekarang Pak Pendeta, tiap hari saya menangani gugatan cerai. Dan alasannya udah pasti cuma satu. Ketidakcocokan. Saudara-saudara, Allah memberi penolong yang sepadan. Nah, dalam bahasa Ibrani digunakan kata kenegedo yang kata dasarnya adalah neget. Dan menarik sekali kata neget ini menunjukkan pada kecocokan dalam perbedaan. Bapak-bapak suka masang baut? Itu pasti berbeda.
dan bisa dipasang kencang justru karena berbeda. Itu negat, saudara-saudara. Allah menyatukan kita memang dalam perbedaan, tapi sebenarnya kita cocok. Ya kadang-kadang cekcok, tetapi cocok. Begitu kata Pak Andar Ismail almarhum. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya mari kita berpikir tentang kecocokan kita, bukan tentang ketidakcocokan kita. Mari kita berpikir tentang kebahagiaan kita, bukan berpikir tentang ketidakbahagiaan kita. Kan cekcok, konflik itu ada. Tetapi kalau kita hanya berpikir tentang konfliknya, kalau kita hanya berpikir tentang tidak cocoknya, maka kita hanya bisa mengelus dada. Berat Tuhan. Padahal Tuhan menciptakan kita itu cocok, pas. Nah, kadang-kadang dulu pada waktu saya remaja, kita suka ngobrol tuh soal pasangan hidup pada waktu dulu gitu ya. Kenapa Tuhan cari atau mempertemukan orang yang kelihatannya beda banget ya. Yang perempuan cerewet, yang laki diam banget gitu ya. Wah, dulu lalu kita berpikir, wah ini gak cocok nih, tapi sebenarnya cocok. Temukan kecocokan kita, saudara-saudara. Dan problem ini penting di tengah-tengah kehidupan keluarga dan di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Menemukan apa yang cocok. Bagaimana caranya? Dialog. Ngobrol. Saudara-saudara, ya ini kan kita banyak yang sudah senior ya. Kalau kita punya anak yang suka ngambek, masuk kamar, kunci kamar, apa yang kita lakukan? Biarin aja, ntar kalau lapar juga turun gitu. Tapi anak sekarang dia punya handphone, dia bisa pesen makanan gak turun-turun. Lalu apa yang kita lakukan? Oke, ada waktu jeda, masing-masing pihak berhenti sejenak. Tetapi ada satu waktu kita datang kepadanya dan berdialog, ngobrol, menemukan kecocokan kita. Dan ini kunci yang kedua, saudara-saudara. Tuhan menghadirkan pasangan untuk menjadi penolong, bukan perongrong. Nah, sekarang mari kita bercermin. Ini kepada semua orang. Tuhan menghadirkan kita untuk menjadi penolong. Apapun status kita. Mungkin kita anak, mungkin kita suami, mungkin kita istri, mungkin kita nenek, mungkin kita kakek. Pertanyaannya, kita ini penolong atau perongrong? Kita mulai dari kakek nenek dulu. Konon katanya kalau punya cucu lebih dicintai dibanding anak. Begitu katanya. Dan cucu apapun yang ia minta diberikan oleh kakek dan neneknya. Suatu ketika ada seorang anak berdoa, dia minta sepeda sudah cukup lama. Orang tuanya tidak memberi. Dan dia hari ini berdoa dengan suara yang keras sekali. Tuhan Yesus, berikan aku sepeda. Orang tuanya, Tuhan mendengar. Iya, aku tahu Tuhan mendengar. Tapi nenek agak budak sedikit katanya. Saudara-saudara, berapa banyak di antara kita yang memanjakan cucu kita sehingga cucu kita kalau ada apa-apa larilah ke nenek kita. Penolongkah kita? Suami dan istri, saudara-saudara. Ini paling banyak, contohnya cari sendiri ya saudara-saudara. Tapi berapa banyak kita sadar bahwa saya dihadirkan Tuhan untuk jadi penolong dia. Minta diambilin kaos kaki aja parah. Bimoli, bibir monyong 5 cm.
Minta tolong ambilin dasi aja marah. Minta tolong motongin wortel aja marah. Kita ini penolong atau perongrong? Pak, pegangin dong sebentar. Aku lagi masak nih. Kamu gak lihat? Aku lagi baca. Loh saudara-saudara, katanya penolong. Benarkah kita penolong? Kita yang bisa menjawabnya. Anak-anak saudara-saudara. Oh, anak-anak itu paling gampang mencari dengan suara, bukan mata. Coba lihat anak kita, kalau nyari apa-apa, dia mencarinya dengan suara. Pa, lihat kacamata enggak? Ma, lihat handphone enggak? Oke. Orang tua menjadi penolong mencarikan, kenapa keluarga Bang Togap senyum-senyum? Ya, enggak. Itu keluarga kita semua ya, itu keluarga kita semua. Tapi begitu orang tua minta tolong, jawabannya adalah entar. Masih sibuk, padahal lagi ngelihat, bentar. Kita penolong kah? Nah saudara-saudara, kita yang bisa menjawabnya. Yang ketiga, untuk menjadi keluarga yang penuh dengan cinta dan kesatuan dibutuhkan perjuangan. Alkitab mengatakan sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudara, ini kata kerja yang menunjukkan bahwa menjadi satu daging belum selesai. Menjadi satu daging itu harus kita perjuangkan. Terus menerus, bahkan mungkin sampai akhir hidup kita. Sekali lagi, kesadaran karena kita berbeda membangun kesatuan itu butuh perjuangan. Itu sebabnya saudara-saudara, setiap kali ada orang yang nikah, kalau ada kesempatan saya selalu ngomong selamat berjuang. Karena menikah itu tidak mudah. Memperjuangkan cinta itu tidak mudah. Tidak mudah. Yang lain mungkin mudah, harta, seksualitas itu mudah. Tetapi membuat cinta tetap membara tidak mudah. Nah, saya suka tanya kan, bapak-bapak kalau lagi sebel sama istrinya, lalu istrinya dandan, cakep atau tidak cakep? Udah dandan nih capek-capek pakai salon yang artis gitu ya. Wah, tapi kita lagi sebel sama istri kita. Cakep? Enggak. Tapi kalau lagi cinta, enggak usah dandan, bangun tidur masih bau naga. Cakep? Cakep. Ini menunjukkan bahwa perjuangan itu harus terus kita lakukan. Sampai kapan? Tuhanlah yang kemudian memanggil pasangan kita. Berjuanglah terus saudara-saudara, dan perjuangan kita mempengaruhi anak-anak yang melihat kita. Bagaimana kita berjuang? Saya setuju dengan pendapat pada waktu ada acara sendok garpu di Puncak. Nah, ini sekalian promo ya. Ada sendok garpu di Puncak. Pak Arlianus bilang begini. Kalau dulu orang seringkali mengatakan kalau berantem nggak perlu dilihat oleh anak. Zaman sekarang agak susah, rumah sempit-sempit ya. Nggak apa-apa berantem di depan anak. Tetapi anak perlu tahu tentang rekonsiliasinya. Saudara-saudara, pernahkah para bapak ngomong sama istrinya maaf? Bukan bahasa ya, tetapi memang maaf yang betulan. Ya. Ada bapak-bapak yang pernah ngomong kepada istrinya, sorry ya, maaf ya. Enggak ada? Oh ada, ngangguk-ngangguk ya. Tetapi saudara-saudara konon katanya susahnya bukan main.
Kalau istri katanya lebih gampang ngomong maaf, nggak tahu saya betul atau tidak ya. Tetapi saudara-saudara, perjuangan ini perlu kita lakukan terus menerus, jangan pernah kita kendor memperjuangkannya, karena kita sebenarnya diciptakan Tuhan sudah cocok. Susah, iya. Jangankan saudara-saudara menjadi satu daging, menyatukan keinginan saja nggak gampang. Kita mau liburan kemana? Ke puncak? Jangan, macet. Ke pantai? Jangan, tenggelam. Akhirnya di rumah sajalah gitu ya. Menyatukan itu saja tidak mudah, apalagi nilai-nilai yang lebih dalam. Itu sebabnya buat para bujangan, seriuslah dalam mencari pasangan kita. Dan mintalah Tuhan dengan sungguh-sungguh mempertemukan kita dengan orang yang benar-benar cocok di mata Tuhan. Dan itu modal perjuangan kita tidak menjadi sia-sia. Selamat memperjuangkan, Tuhan mencintai kita semua. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan iman kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih kami boleh memasuki bulan keluarga, bulan di mana kami mengingat cinta, mula-mula yang mempersatukan kami, cinta yang membuat kami tetap terikat dalam pernikahan kudus, cinta yang membuat Tuhan memberikan berkat yang luar biasa dalam hidup kami tepat pada waktunya. Dan kami mau terus mengobarkan cinta itu di tengah keluarga kami. Seberat apapun pergumulan kami, seberat apapun sakit hati kami, kami tetap mau memperjuangkan kehidupan cinta yang membara di tengah-tengah keluarga kami. Kami mau berdoa sekiranya ada keluarga yang bertikai, suami istri, orang tua, anak, bahkan kakak beradik. Kami memohon kiranya Tuhan mengingatkan kami kembali untuk bersatu, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, khususnya di tengah keluarga kami. Biarlah kesatuan itu menjadi pelajaran bagaimana dalam konflik sehebat apapun kami mengedepankan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa yang baik, kami mau berdoa juga buat keluarga-keluarga yang saat ini sedang dalam pergumulan. Mereka yang merawat sahabat atau saudaranya yang sakit. Mereka yang sedang bergumul dengan berbagai macam kesulitan ekonomi. Mereka yang bergumul dengan masa depan, baik semasa pensiun maupun masa depan anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kepada kami, dan kami tahu bahwa selalu ada jalan keluar dari Tuhan buat setiap kami. Kami doakan gereja kami berdoa untuk program-program kami, untuk usulan
dari umat tentang jabatan penatua. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah kami boleh mengusulkan yang terbaik. Kami juga doakan untuk panitia penggalangan dana dengan berbagai macam programnya dalam keterbatasan kami. Kiranya apa yang diharapkan terhimpun dana boleh mencukupi pembelian lahan di sebelah. Kami doakan juga bazar yang diadakan oleh panitia bulan keluarga, mempersatukan kami lewat acara-acara di dalamnya, sekaligus ikut menggalang dana. Tuhan memberkati agar boleh berjalan dengan baik. Kami juga menyambut dengan penuh sukacita undangan Tuhan dalam perjamuan kudus kami di hari ini. Biarlah kami boleh Tuhan persiapkan, dan apa yang kami lakukan boleh membuat kami merasakan betapa dekat Tuhan dengan hidup kami. Inilah permohonan kami yang jauh dari sempurna. Kami memanjatkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan sungguh baik dalam hidup kita beserta keluarga. Maka mari kita bersyukur kepadanya dengan membawa persembahan saat ini. Mazmur 86 ayat 12-13a berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku. Mari kita nyanyikan bersama NKB 133, Syukur padamu ya Allah. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap pada hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas setiap rahmat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Setiap pekerjaan, setiap kasih sayang, keluarga yang mesra dan berkat kehidupan yang kami nikmati setiap hari. Saat ini bersama semua umat-Mu, kami membawa persembahan kami, tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga roti dan anggur. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami, agar dapat digunakan untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan doa yang jauh dari sempurna ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah minggu ini akan usai, tetapi ibadah kehidupan terus kita lanjutkan. Hiduplah dalam kesatuan hati satu sama lain. Rasul Paulus menasihatkan dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Mari kita bersama menyanyikan lagu tema bulan keluarga kita yang sudah kita latih bersama tadi pagi. Keluarga yang dipulihkan. Dan bersuka di keluarga. Tawa gembira pun terukir bersama. Kita bahagia dan bersuka di keluarga. Tawa gembira pun terukir bersama. Terluka di keluarga.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Trinitas, dalam persekutuannya yang tidak terpisahkan, kiranya menjadi teladan hidupmu dalam mempersatukan perbedaan, menggantinya dengan saling memahami, agar kasih setia Allah, berkat-berkat Allah melimpahi hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.